Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Lutfi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan kita pada hari ini adalah mengulas kembali atau melakukan pendalaman materi tentang teks deskripsi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Langsung saja ya. Pernahkah kalian membaca atau mendengar cerita teman kalian tentang suatu hal, baik barang, orang, peristiwa, hewan, maupun tempat? Jika pernah, kemungkinan secara tidak langsung kalian sudah menjumpai teks deskripsi. Lalu, apa teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan rinci kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dideskripsikan. Lalu, apa saja yang bisa dideskripsikan? Beberapa objek yang dapat dideskripsikan yaitu barang, orang, hewan, peristiwa, dan tempat. Sekarang, coba kalian perhatikan video berikut ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah lagu Rayuan Pulau Kelapa dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis deskripsi? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena di dalam lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa, di situ menjelaskan atau mendeskripsikan tentang negara Indonesia. Sampai sini sudah paham ya tentang konsep dasar teks deskripsi. Selanjutnya, kita beralih pada ciri teks deskripsi secara umum.
Ciri yang pertama yaitu menggambarkan objek secara khusus. Maksudnya, objek yang digambarkan tidak bersifat umum. Contoh, ketika saya menyebut kata pantai, berarti bisa saja orang lain berpikiran pantai secara umum. Tapi ketika saya berkata Pantai Parangtritis, maka otomatis orang lain akan berpikiran tentang Pantai Parangtritis, bukan tentang pantai pada umumnya. Yang kedua, objek yang dideskripsikan merupakan pendapat pribadi atau pengalaman pribadi dari penulisnya. Maksudnya adalah ketika kita menulis teks deskripsi, maka tulisan kita itu harus berdasarkan pengalaman kita sendiri, tidak boleh berdasarkan pengalaman orang lain. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah isi teks berisi rincian bagian-bagian objek. Contoh, ketika akan mendeskripsikan tentang rumah, maka isi dalam teks deskripsi itu merinci bagian-bagian rumah. Misalkan mendeskripsikan bagian ruang tamu, mendeskripsikan bagian dapur, atau mendeskripsikan bagian taman, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah melibatkan kesan indera, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Karena memang tujuan dibuatnya teks deskripsi adalah membuat pembaca seakan-akan dapat melihat atau mendengar dan merasakan apa yang tengah dideskripsikan. Selanjutnya yaitu jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya. Ada dua macam. Yang pertama adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya, teks deskripsi dapat berdiri sendiri sebagai suatu teks yang utuh. Misalkan ada suatu teks deskripsi dengan judul Seorang Ayah. Yang kedua, teks deskripsi yang berada dalam teks lain. Maksudnya adalah teks deskripsi dapat menjadi bagian dari teks lain. Misalnya, ada teks deskripsi yang berada di dalam teks cerpen atau novel. Misalkan dalam cerpen atau novel di situ dijelaskan tentang pendeskripsian tokoh. Nah, itu termasuk teks deskripsi yang berada di dalam teks lain, yaitu berada di dalam teks cerpen atau novel. Selanjutnya adalah jenis teks deskripsi berdasarkan isinya. Ada 3 macam. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, menggambarkan atau menjelaskan suatu objek sesuai dengan pengalaman penulisnya. Misalkan, saya mendeskripsikan tentang keindahan pasir Pantai Parangtritis yang berwarna hitam. Nah, bagi saya, warna hitam pasir Pantai Parangtritis itu sangatlah indah, tetapi menurut orang lain belum tentu seperti itu. Jadi menurut pendapat saya sendiri. Yang kedua, teks deskripsi spasial, menggambarkan atau menjelaskan suatu objek yang hanya berupa tempat, ruang, atau benda. Jadi yang dideskripsikan hanya berupa tempat, ruang, dan benda. Selanjutnya yang terakhir adalah teks deskripsi objektif, menggambarkan atau menjelaskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa merekayasa atau ada pendapat pribadi dari penulisnya. Misalkan tengah mendeskripsikan ruangan kelas. Ketika itu ruangan kelasnya sangat kotor. Jadi yang dideskripsikan juga harus ruangan kelas yang sedang kotor. Tidak boleh ruangan kelas kotor tetapi dideskripsikan bersih, seperti itu. Materi selanjutnya adalah struktur. Struktur merupakan bagian-bagian
Jadi, struktur teks deskripsi merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi berisi gambaran umum tentang suatu objek yang meliputi lokasi, sejarah, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi perincian bagian-bagian objek. Misalkan, bagian rumah dapat diperinci dengan menjelaskan bagian ruang tamu atau bagian dapur dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesimpulan atau kesan. Nah, bagian kesimpulan atau kesan ini berisi kesan atau perasaan yang dialami penulis ketika mendeskripsikan objek. Misalkan saya mendeskripsikan tentang keindahan Pantai Parangtritis. Keindahan Pantai Parangtritis itu membuat hati terasa tenang. Itu adalah perasaan atau kesan yang saya alami ketika mendeskripsikan tentang Pantai Parangtritis. Materi terakhir yaitu menulis teks deskripsi. Menulis teks deskripsi membutuhkan perencanaan dan kepekaan dari penulisnya. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan ketika menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema atau objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita ingin mendeskripsikan suatu objek, maka kita juga harus tahu tujuan kita untuk mendeskripsikan objek tersebut apa. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan data dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek. Jadi ketika kita akan mendeskripsikan suatu objek, kita harus melakukan pengamatan secara langsung. Yang keempat, menyusun data dalam bentuk kerangka. Kerangka adalah garis besar atau poin-poin yang akan dideskripsikan. Setelah itu, langkah yang kelima adalah mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi yang utuh. Ketika sudah mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi yang utuh, jangan lupa juga diberi judul. Nah, pembahasan mengenai teks deskripsi sudah selesai.